Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Notebook ID, membahas seputar laptop, membongkar rahasia di balik suksesnya para juragan laptop. Oke, buat kamu yang baru lihat channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan tanda lonceng, dan juga dapatkan informasi-informasi bermanfaat seputar laptop Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan channel saya, Notebook ID. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing-sharing atau memberikan tips bagaimana caranya mengecek laptop second yang akan kita beli, atau apa saja yang harus kita cek pada laptop second agar laptop yang kita beli itu awet dan tahan lama. Atau bagaimana caranya mengecek, atau dengan alat apa mengecek, seperti baterai, kemudian keyboard, kemudian hard disk, kemudian LED-nya atau LCD, atau kesehatan motherboardnya, ya. Itu yang perlu kita perhatikan dalam membeli laptop second. Tetapi secara logika kan kita nggak mungkin ya, mau kita beli, kita ke toko kemudian kita bongkar harddisknya, kita bongkar, kemudian keyboardnya kita bongkar ya, dicoba di laptop lain, atau LCD-nya kita bongkar, kan nggak mungkin. Motherboardnya kita bongkar, kan nggak mungkin ya. Jadi pada video ini kita akan melihat bagaimana caranya melakukan tips itu tanpa membongkar laptop, karena sifat elektronika itu tidak bisa ditebak. 98% tips yang saya akan berikan di video ini insya Allah bermanfaat buat Anda. Oke, langsung saja. Oh iya, ada yang kelupaan. Jangan lupa di subscribe dulu dong ya, di like, kemudian komentari apa saja pertanyaan Anda seputar laptop. Mungkin Anda punya laptop kok gini, kok begini mas, kok begitu mas, kok rusaknya begini mas. Silahkan komentar, nanti insya Allah pasti akan saya jawab ya. Jangan lupa setelah like, subscribe, tekan tanda lonceng, kemudian share, biar supaya orang-orang di sekitar kamu itu juga bisa melihat video bermanfaat ini. Oke ya, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama, periksa bagian fisik keseluruhan body. Lihat kondisi laptopnya, apakah ada lecet-lecet yang parah, bekas, terbanting, atau jatuh. Untuk kondisi laptop second, memang lumrah kalau ada bekas-bekas goresan. Tetapi Anda perlu selektif juga ketika ternyata misalnya ada cacat bekas terbentur di pojokan laptop. Ya, periksa juga kondisi mur dan skrupnya di bagian bawah. Apakah ada seperti cacat bekas obeng gitu ya. Nah, karena bisa dipastikan sudah pernah dibongkar atau bekas diservis juga ya. Nah, biasanya laptop yang sudah bekas diservis ya, kalau kebetulan awet-awet, kalau tidak ya sering, tapi seringnya tidak awet ya. Oke. Tanyakan apakah sudah pernah ganti hardware ya, itu tadi yang saya maksud, mungkin servis. Tapi kalau hanya ganti hard disk, ganti RAM, ganti LCD, ganti keyboard, ganti baterai, biasa lah ya. Itu biasa ya, justru malah tambah oke, asal original ya. Itu tanyakan juga. Dan cek di pinggir laptop juga apakah ada bekas congkelan juga ya. Kadang kan ada tuh congkelan yang pecah, kita tidak teliti. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, cek bagian segel, apakah sudah dibongkar atau belum. Ini juga ada hubungannya dengan poin nomor 1 tadi ya. Jadi usahakan jangan yang bekas servisan, oke? Nah, kemudian yang ketiga, cek garansi. Nah, pada laptop, usahakan ketika Anda cek, lihat usia laptop ya, lihat usia laptop. Kalau masih 1 tahun, apakah masih ada garansi resminya? Kalau sudah 2 tahun, apakah masih ada garansi resminya ya? Biasanya produk Asus, Acer, dan sebagian lainnya ada yang 2 tahun, dan seperti produk lainnya juga ada yang 1 tahun. Makanya tanyakan. Kemudian yang keempat, cek webcamnya. Nah, seperti ini cara cek webcam. Yang kelima, cek LED. Nah, apakah ada white spotnya, apakah ada dot pixelnya, apakah garis, ya. Itu perlu sekali Anda cek, ya. Kalau hanya white spot, ya itu tergantung Anda sih, ya. Karena white spot itu seperti ini. Itu hanya sifatnya jamur dan tidak akan mempengaruhi perform apapun, dan tidak akan mengakibatkan laptop Anda jadi mati, itu tidak ya. Hanya ya tampilannya sajalah ya yang begitu. Oke ya, tapi kalau dot pixel itu adalah titik hitam yang menandakan cairan LCD yang sudah mengeras atau mati ya. Karena kalau mengganti LCD juga lumayan mahal loh. Ya enggak? Nah,
kisarannya ya 850 sampai 1.200.000 lah ya. Itu kalau baru ya. Kemudian yang keenam, cek harddisknya. Nah, berikut cara cek harddisk seperti ini ya. Perhatikan performnya, kemudian healthy-nya. Dan yang terpenting adalah biasanya yang langsung ngimbas ke laptop itu biasanya adalah healthy-nya. Apabila healthy-nya sudah tidak lagi 100%, itu biasanya akan menurunkan performa laptop. Second ya. Oke. Yang ketujuh, cek speakernya. Ya, tentu saja speaker ini penting juga ya. Masa iya sih beli laptop kemudian Anda menyalakan musik tidak nyala, ya kan? Kalau hanya speaker internalnya saja yang rusak, ya mungkin Anda bisa tambahkan speaker eksternal atau speaker aktif yang lebih ngebas gitu ya. Tapi kalau seandainya speaker eksternal dan eksternal tidak nyala, nah loh itu berarti IC-nya. Hati-hati ya. Pastikan nyala ya. Kalau tidak nyala, wis lah, nggak usah dibeli. Oke? Itu yang nomor 7. Kemudian nomor 8, cek baterai ya. Nah, baterai kita bisa cek menggunakan baterai bar. Nah, seperti ini nih, aplikasinya seperti ini. Nah, perhatikan di situ ada baterai wear-nya ya. Itu menunjukkan berapa persen sih baterai ini digunakan ya. Kalau Anda beli baterai baru, baterai wear ini akan mengindeks 0%, artinya memang belum pernah digunakan. Nah, kalau sudah rata-rata di atas 60%, itu biasanya baterainya hanya tinggal 1 jam atau bahkan di bawah 1 jam. Nah, ini perlu juga diperhitungkan lagi ya. Oke, karena harga baterai lumayan bos. Antara 300 sampai 500-an lah ya, tergantung tipe laptopnya. Nah, itu diperhatikan juga. Kemudian ke-9, cek keyboardnya. Nah, dalam cek keyboard Anda bisa melakukannya menggunakan software ini nih. Nah, software ini. Keyboard test, atau Anda bisa menggunakan secara online ya, koneksikan WiFi laptop, kemudian Anda koneksikan masuk ke situs keyboard test. Nah, ini. Nah, oke ya. Seperti itu kita cek, kemudian kita tekan semua ya, harus berfungsi semua. Ya, harus berfungsi semua. Oke, itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, cek WiFi. Nah, cek WiFi ini bisa kita lakukan ketika pengecekan keyboard tadi secara online ya. Kalau sudah bisa koneksi internet ya sudah, berarti sip ya. Dan kemudian perhatikan signalnya ya. Signalnya apabila dia lemah hanya 1 titik, nah itu waspadalah ya. Jangan sampai Anda tidak bisa internetan gara-gara membeli laptop second. Oke ya. Yang ke-11, cek charger dengan colokan listrik. Nah, cek charger dengan mencolokkan listrik apakah masuk atau tidak. Nah, jangan hanya masuk atau tidak, tetapi perhatikan indikatornya. Apabila dia not charging, ada keterangannya not charging, hati-hati ya. Hati-hati, karena belum tentu chargernya yang rusak ataupun baterainya yang rusak. Kalau not charging, keterangannya di situ bisa juga motherboardnya yang rusak, bro. Wow kan. Kalau sempat motherboardnya yang rusak, wow, pusing kita. Oke, biayanya servis 700 sampai 1 juta lah ya. Ya ada juga yang tarif 500 ya. Kalau ke kita ya 500 sampai 700 lah ya di Once Laptop. Oke. Kemudian yang ke-12, cek DVD RW-nya. Nah, ini gampang sekali lah ya. Anda bisa minta kepada toko yang menjual laptop tersebut untuk meminjam DVD untuk melakukan tes ya. Kalau sudah membaca ya sudah, berarti oke ya. Kemudian yang 13, cek port USB keseluruhan. Nah, di laptop itu biasanya ada 3 sampai 4 USB atau juga ada yang 5 USB. Nah, itu kalian cek semua guys ya. Kalian cek semua, jangan sampai ada satupun yang tidak berfungsi. Sayang kan? Nah, kecuali bisa potong harga 500.000 gitu kan ya, servisnya 300.000, berarti untung dong 200.000 ya. Oke, tapi janganlah ya. Ya kalau bisa diperbaiki, kalau enggak, nah kacau lagi guys. Oke, yang ke-14, cek spesifikasi laptopnya. Ada jelimet nih, spesifikasi laptopnya. Oke, jangan sampai deskripsi iklan tidak sesuai dengan laptop Anda ya. Kacau kan? Di deskripsi iklannya Core i3, ternyata dilihat laptopnya Core i7 guys. Wah, untung Anda ya. Tapi kalau kebalikannya guys, repot kan? Di iklannya Core i7, Core i7, dilihat ternyata Celeron. Nah, ini perlu diwaspadai ya guys. Oke, caranya begini guys ya. Tekan tombol Windows R, akan muncul seperti ini. Ketikkan DX dia cek di situ, Anda bisa melihat RAM, kemudian prosesornya ya. Gitu. Kemudian yang ke-15,
cek juga suhu laptopnya guys. Nah ini penting sekali ya. Jika hampir seluruh bagian laptop atau netbook ternyata panas berlebihan hingga pada badan area mouse, pada pad, maksud saya mousepad ya guys, mousepad bila disentuh tangan akan terasa panas sekali ya, itu biasanya ya, panas sekali ya. Bila ini terjadi kemungkinan ada masalah pada bagian motherboard atau mesinnya. Oke, pertimbangkan untuk membelinya. Jangan berani-berani kalau Anda tidak berani. Jangan ragu-ragu kalau Anda alah sembuh ya, kayak gitu ya. Oke, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang ke-16. Yang ke-16, cek bagian mousepad dan klik kanan kirinya. Nah, ini gampang sekali ya. Tinggal klik kanan, klik kiri, operasikan sambil charger ya. Karena sering juga tuh touchpad itu ketika tidak di charger atau tidak dicolok charger dia aman-aman saja guys. Tapi begitu di charger, nah goyang nih. Nah, seperti ini nih kan kacau nih. Ya, kacau, jangan dibeli. Oke. Yang ke-17. Restartlah berulang-ulang laptop yang akan kamu beli ya. Ya biasanya 3 sampai 5 kali. Ini jika laptop normal ya biasanya harusnya normal dong, di restart 10 kali pun ya harusnya normal ya enggak sih? Ya minimal 3 sampai 10 kali Anda restart. Jika dia normal, berfungsi dengan baik ya insya Allah juga baik ya. Di dalam poin ini juga Anda bisa memperhatikan penurunan presentasi pada baterai ya. Jika memang hanya berkurang presentasinya sedikit aja ya, berkurangnya ya itu ya menandakan baterai juga bagus ya kan. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk pengecekan baterai. Tapi kalau langsung tadinya 80% tuh guys ya baterainya, kemudian kita restart ternyata tinggal 2% guys. Aduh guys, baterainya ngedrop. Oke, itu ya guys ya. Itulah tadi 17 poin penting ketika Anda ingin membeli laptop ya. Jangan sampai gaptek lagi. Jadi tentukan pilihan Anda mau baru atau second. Ya kalau saya sih, kalau ada second yang like new, kalau ada second yang masih garansi ataupun habis garansi tapi barangnya sip, selisihnya lumayan loh, bisa 2 sampai 3 jutaan dari harga barunya ya guys. Nah, tapi kalau Anda khawatir bang, ya beli baru lah ya. Oke, kalau beli second bisa tuh mampir di toko kami ya. Kita menyediakan berbagai spesifikasi laptop mulai dari yang low end hingga yang high end ya. Wah, promosi dikit. Oke, enggak lah ya, enggak ya. Tapi kalau Anda mau datang ya bolehlah, alhamdulillah ya. Oke, itulah tadi tips-tips bagaimana caranya mengecek ya atau memperhatikan atau apalah yang namanya saya tuh kok banyak pilihan sih ya kata-katanya. Tapi yang lebih baiknya 17 tips tadi udah cukup lah ya untuk membekali Anda memilih laptop second berkualitas tentunya. Oke, demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau kerusakan laptop Anda bisa langsung komentar ya guys. Saya ingatkan selalu komentar guys. Mumpung ya Anda menemukan channel ini, kita bisa diskusi ya. Akan kita berikan informasi sebisa saya ya, gratis ya, gratis. Nah, jadi Anda tanyakanlah mengapa LCD saya begini, mengapa kok dinyalakan begini. Tulis ya di kolom komentar. Insya Allah pasti saya balas guys ya. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga ya. Itu sering saya ingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.